Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kau layak ditinggikan, dan selamanya Engkau layak dengan segala pujian kami Tuhan. Sore menjelang malam ini kami bersyukur Tuhan tuntun kami ada di dalam mesbah Tuhan. Kini kami bawa setiap pujian, syukur kami, bahkan lebih dari itu Tuhan. Segenap jiwa kami, hidup kami dedikasikan datang beribadah, memuji, memuliakan satu nama, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap hari yang Kau beri. Berkat-Mu atas hidup kami, tak sekalipun Kau meninggalkan hidup kami. Rencana-Mu, setiap karya-Mu indah di hidup kami. Oralaba syakata kamaralaba yanaralaba shikinaralaba yanaralaba. Jesus, Kau segalanya, Kau yang pertama, Kau lebih dari apapun. Kami datang mencari wajah-Mu. Inaralamaya naralamaya naralamaya inaralamaya naralamaya. Biar sore hari kami bersama-sama terhubung dengan Roh-Mu ya Tuhan. Oh rabasyakata kamarabalabalabalabalaya naralamaya. Ada pujian yang sejati, ada korban syukur yang harum, yang berkenan dipersembahkan di hadapan-Mu. Jesus, take my heart and take my whole life, Jesus. This is my desire, to honor You, Lord, with all my heart I worship You. All I have within me, I give You praise. Lord, I love and adore is in You. Come on, everybody, to sing, worship You. Lord, I give You my heart, I give You my soul. I live for You alone, every breath that I take, every moment I pray. Lord, have Your way in me. Come on. This is my desire, to honor You, Lord, in all my heart I worship You. Oh, I can adore You. I give You praise. All
Lord is in you. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you, everything, Lord. Every moment I'm with, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, give you my soul. Come on, worship Jesus. Every day that I take, every moment I'm with, Lord, have more. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. Oh, I live for you alone. Every day that I take, every moment I am with, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. Inihiling kami, Tuhan. Setiap penyembahan kami, Tuhan, yang mengalir dari lubuk hati kami. Kami hidup untuk menyembah-Mu, Tuhan. Setiap musim hidup kami, setiap masa hidup kami, Kau pegang ya Tuhan. Selamanya bagi-Mu, Tuhan. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone. Every day that I take, every moment I'm with, Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Oh, Jesus, kami bawa penyembahan kami, kami bawa hidup kami di mezbah-Mu, Tuhan. Biar mengalir dari setiap mulut bibir kami adalah kasih tentang cinta kepada Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang berkuasa atas kami. Kinalabayana, lalabayana, 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 Shikinalalambo. Hallelujah, Jesus. Kaulah segalanya, Kaulah yang utama hidup kami. Kau memegang setiap jalan kami, Kau menuntunnya ya Tuhan. Jiwa orang
Tak cukup 1000 mulut lidah untuk memuji-muji Engkau Tuhan. Oh Rabba Syakata tapi Engkau Allah yang kudus, Allah yang mulia. Holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Are you Lord God? Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Yes. Are you Lord God Almighty? Sekarang dan selamanya Engkau ditinggikan, Engkau berkuasa. What is the Lamb? Oh, you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is holy? You are holy, holy. Yes. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? 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 Amen. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sorak-sorak bagi nama Tuhan Yesus yang dahsyat, yang luar biasa, layak terima segala pujian kami Tuhan. Haleluya. Diberkati Engkau Tuhan dan puji-pujian kami. Sebab Allah bertata, Allah yang memerintah di tempat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kerjakan dan Tuhan perbuat nyata di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya kita berkata, amin. Haleluya. Sebab Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Semua kita bersuka cita. Amin. Kita kembali bagi Tuhan. Ya, Mak. Kayak gini dulu. Mak. Yesus mengasihi jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Amin. Karena kasih-Mu padaku, tak tebus dosaku. Semua. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, buatkan lagu pujian, tinggikan nama. Sekali lagi Yesus, Yesus mengasihi jiwaku, sungguh ku percaya. Amin.
jiwaku. Sungguh ku percaya, kami percaya Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Tuhan angkat lagu pujian, tinggikan nama. Semua menari dengan gendang, dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus berkat. Dengan gendang, dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, 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 disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang, sayang, 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 disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan, aku disayang Tuhan, aku disayang Tuhan. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita, haleluya. Sebab kita semua percaya ada di Sang Tuhan, amin. Tuhan pelihara, Tuhan jaga kita, dan Tuhan senantiasa limpahkan yang terbaik dalam hidup, amin. Begitu kita percaya, Tuhan berikan kita luar biasa kemenangan atas kemenangan. Tuhan lihat kita, siapa yang menjadi lawan kita. Semua Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, berkuasa-Mu ajarkan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Biar sukacita surgawi diturunkan nyata dalam setiap puji-pujian hidup kita berlimpah-limpah kasih Tuhan, haleluya. Kau yang hidup di dalam menjadikanku lebih dari pemenang. Katakan, seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran, agung dan mulia nama-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersekali. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak.
surga bumi bersorak dan kami memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mengajar Tuhan, haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau mengabadiku, serah jiwa dan pengharapan ku serahkan ku bencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, everybody say, hanya Kau yang layak ditinggikan. Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, yang berkuasa memerintah semuanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau mengabadiku, senang jiwa dan pengharapan. Laku serahkan ku rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Yesus, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah semuanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah semuanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Berikan sorak-sorai sekali bagi Tuhan kita. Dia yang mulia, Dia yang berkuasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan. Sekali lagi kita mau diam dalam hadirat Tuhan. Tuhan, Engkau yang memilih kami. Kau membentuk kami Tuhan. Biar kami hidup hanya untuk satu tujuan, jadi alat-Mu. Yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu.
nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Mari bersama-sama kita puji pujian ini. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hati kami mau menyembah kepadamu selamanya Tuhan. Kau kasihmu lebih dari nafas kami. Tak ada yang bisa mampu menjauhkan kami dari rohmu Tuhan, dari kasihmu. Yesus Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Bolehkah semua tangan kita terangkat sambil menyanyi pujian? Kalau ku hidup bagimu. Ini bukan hanya semua nyanyian Tuhan, tapi pengakuan dari lubuk hati kami Yesus. Kami tunduk dan kami berserah penuh Tuhan kepada setiap rancangan-Mu dalam hidup kami. Kami mau berjalan senantiasa Tuhan dalam kasih-Mu. Karena kami tahu Engkau ada di setiap musim hidup kami. Pegang terus setiap langkah kami, tuntun Tuhan. Dunia tak bisa. Yesus, sekali lagi katakan, oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap. Biar kami mengerti dan mengenal siapa Tuhan yang kami sembah, yang dapat melakukan jauh lebih daripada kami pikirkan Tuhan. Sebab Kau Bapa yang tetap, Bapa yang sempurna. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi, oh,
Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Biarlah mata kami hanya tertuju kepada Engkau. Pikiran, kemauan, perasaan kami hanya tundukkan kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau pengharapan bagi setiap kami. Biarlah pujian, pengagungan, kemuliaan dari tempat ini di atas umat-Mu Engkau terima dan Engkau layak ditinggikan dan diagungkan. Dalam nama Bapa Yahweh kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat ketemu lagi di persekutuan doa Adonai di kota Jawa Tengah ya, yang menyaksikan live maupun di tempat ini. Saya bagikan tentang kebenaran, tentang topiknya semberawut. Nah ini dia. Semberawut adalah tidak ada satu orang yang rapi. Berarti semberawut, semberawut, ya toh? Acak kadut, ya kan? Semberawut. Berarti tidak punya satu ketertiban, ya. Makanya kalau mau dilihat kondisi sekarang ini, bagaimana kita punya kehidupan, bagaimana kita punya keadaan lingkungan, ya kan? Semberawut kalau lampu merah itu mati, betul nggak? Betul. Semberawut kalau itu hujan, ya kan? Karena apa? Nggak motor, nggak mobil, pokoknya lewat. Tapi orang yang semberawut adalah orang yang tidak punya satu pengertian tentang tuntunan atau punya satu hal hikmat. Amsal katakan begini, di permulaan takut akan Tuhan, ya, adalah punya satu rasa takut. Jadi kalau mau dilihat Hakim-Hakim 21 ayat 25, ya, firman Tuhan katakan begini. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Amsal tadi katakan apa? Tanpa ada satu hal, ya, visi wahyu daripada Tuhan, menjadi liarlah rakyat, menjadi liarlah manusia. Begitu pula di zaman, ya, waktu masa Hakim-Hakim. Tidak ada seorang pemimpin. Nah ini tadi semalam saya bilang tentang gembala, ya kan? Gembala yang baik pasti akan menuntut. Gembala adalah pemimpin. Bagaimana Bapak Ibu memimpin satu hal kehidupan dalam rumah tangga di atas anak-anaknya, ya? Kita akan melihat bagaimana gambaran hidup orang Israel tanpa seorang pemimpin. Nah ini dia. Coba kalau kita nih dalam satu rumah tangga, saya posisi sebagai anak nih susah juga ini, ya. Kalau kamu, maaf, ya, istrimu kan nggak ada. Bagaimana kamu menangani ketiga para menterimu di rumah? 3 apa 4? 3 kan? Semberawut apa enggak? Agak kayak walang sih. Nah itu dia. Talenta orang laki-laki dan perempuan itu berbeda. Makanya dia bilang, seorang laki-laki dia memimpin dengan satu hal pemikiran dan logika. Perempuan berpikir dengan apa? Hati nurani. Beda lagi dengan perempuan, ya. Perempuan nggak tidur pun masih bisa berpikir, ya. Perempuan dari pagi sampai malam. Kadang laki-laki menuntut, aku tuh mencari uang, kenapa kamu nggak bisa urus rumah tangga? Nggak bisa. Kepemimpinan itu mesti dimulai dalam 2 orang.
Posisi bapak tidak bisa diwakilkan oleh ibu. Posisi ibu bisa juga diwakilkan bapak. Cuma figurnya yang ada. Nah, ini dia. Ya. Makanya kita melihat orang Israel tanpa ada pemimpin, ya. Tidak ada yang mengatur atau malah banyak yang mengatur. Benar gak sih? Kalau nggak ada pemimpin, ya. Hal yang terkecil aja lah, komunitas persekutuan doa. Udah tau ada pemimpinnya, masih aja dikritik. Udah ada pemimpinnya, masih dibicarakan. Dari pemimpin kecil itu kan nggak gampang memimpin satu hal komunitas, ya. Makanya sama kalau mau dilihat di Kisah Rasul 2 ayat yang keempat, ya kalau tidak salah, cara hidup jemaat mula-mula. Waktu dia mengalami satu lawatan daripada Tuhan, ketertiban itu ada, saling berbagi, ya. Hari-hari ini ada nggak kita seperti kitab Kisah Rasul? Belum ada tentu, ya. Makanya kan bisa dinilai dan bisa dilihat dari seorang yang tidak punya satu hal kepemimpinan. Tidak ada hukum atau peraturan kalau tidak ada peraturan, ya. Jadi yang diatur nggak akan taat. Ada pemimpinnya bisa berontak, apalagi nggak ada pemimpin. Ini biasanya dalam satu komunitas banyak pemikiran, banyak kritik, ya. Itu yang nggak mudah. Dan kalau nggak ada pemimpin, biasanya apa? Banyak pelanggaran, banyak protesnya, ya. Contoh kemarin waktu pilkada, kan nggak ada tuh bupatinya, wali kotanya, gubernurnya, ya, dengan apa istilahnya? PLT, gitu, perwakilan. Tapi di situ PLT punya otoritas full, cuman menempati berapa bulan lah, gitu ya. Itu pun dalam penggantian seorang pemimpin nggak mudah. Karena apa? Membuat peraturannya beda-beda. Makanya di masa kekosongan bangsa Israel, ya, di sini dikisahkan akibat semrawutnya bangsa itu sampai moralitas mereka tidak terkendali pada posisi mereka rusak, ya. Bagaimana penduduk Sodom di tempat itu, yang kemudian berdampak pada hampir musnahnya suku Benyamin akibat kesalahan mereka, ya. Kalau mau dilihat keadaan Israel setelah Yosua tiada, ya. Yang pertama, mereka hidup nyaman. Yang kedua, tergambar dalam siklus hidup umat Israel yang kemudian dipimpin oleh seorang hakim. Sempat kita punya bangsa Indonesia pemimpin wanita cuma satu kali doang, ya. Lewat. Makanya posisi pemimpin itu lebih bagus di orang laki-laki, bukan seorang perempuan. Otoritas pemimpin itu adanya di imam, bukannya di wanita. Tapi kalau wanita yang mengambil posisi kepemimpinan, dia harus punya hikmat akan Tuhan. Nah, itu dia nggak gampang, ya. Makanya di sini juga dikatakan apa? Waktu keadaan Israel tidak ada Yosua, ya. Yosua meninggal, ya. Di sini tidak ada peperangan, saling memusnahkan penduduk di kota Kanaan. Lalu mereka hidup di tengah bangsa itu dan mengikuti perilaku mereka yang menyembah Baal, gitu. Bagaimana Asiterot meninggalkan Tuhan Israel yang telah memberikan mereka satu tanah perjanjian, ya. Terjadilah keguncangan, ya. Bagaimana di tempat itu, ya. Kalau mau dilihat, yang kedua tergambar dalam siklus hidup umat Israel yang kemudian dipimpin oleh seorang hakim. Yang pertama, ya, mereka hidupnya nyaman. Yang kedua, hidup dalam dosa. Terus Tuhan menghukum dan menindas mereka, mereka berseru kepada Tuhan. Nah, biasanya kalau orang yang ditindas mau benar dan salah, saya juga bingung nih, ya. Yang mau didengar Tuhan siapa ini? Tapi penghakiman bagiannya Tuhan. Tapi bagaimana di sini juga dikatakan apa? Tuhan memperhatikan orang-orang yang lemah. Makanya jangan ditindas orang-orang lemah. Kebanyakan pemimpin menindas yang di bawah. Apalagi masalah tentang warisan dan harta. Nah, ini dia. Kesemrawutan, saling mau menguasai adik dengan kakak.
warisan selama ini kita dengar aman-aman? Ada nggak? Selalu menyangkut warisan apa? Keributan kan? Ya? Kekacauan kan? Di notaris saja bisa ribut, lempar meja, lempar bangku. Apalagi tidak ada perjanjian notaris, itu repot. Berapa kali yang saya temui ya? Gara-gara warisan umur 80 tahun dipukul anaknya. Ini dia kesemrawutan. Karena apa tadi? Tidak ada satu kerendah hatian, tidak ada satu penghormatan di atas yang orang lebih dewasa, ya. Makanya di sini juga dikatakan apa? Tuhan membangkitkan seorang hakim yang membebaskan mereka dan mereka kembali hidup dengan nyaman. Bagaimana di sini dilihat siklusnya terjadi terulang ya, kurang lebih 400 tahun. Nah ini dia, ya. Kalau mau dilihat beberapa akibat terjadinya kesemrawutan dalam hidup kita, tidak mengenal Tuhan dengan benar, hidup sama dengan dunia. Bagaimana akibat tidak mengenal Tuhan dengan benar? Hal ini yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuka hatinya. Nah ini dia, menilai dan berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Makanya begini, kita butuh penilaian orang. Tapi jangan sampai kita dinilai, kita yang marah. Saya juga sama dinilai orang, tapi itu yang dinilai kan salah. Itu orang melihat dari sisi karakter saya, dan lihat dari sisi kebenaran yang saya bawa. Kesannya apa? Marah-marah, itu dia. Tapi saya sampai hari ini belajar nada marah dan gaya itu beda tipis. Yang mana juga bingung tuh. Ngerti gak kamu bisa saya marah apa enggak? Hah? Ngerti gak di mana sisi saya marah apa enggak? Yang di sini? Hah? Sama aja. Sedihnya dibilang sama saja. Pengakuan yang jujur. Itu yang aku semalam. Ya, dia ngepel tempat ini. Mimbar dia dorong, dia bilang begini, Shalom Bapak Ibu, ya toh? Kita akan mulai ibadah Adonai. Saya bilang, Tuhan, itu kok ada pribadi saya di dia? Ya, pakai bilang Bapak Yahweh, saya bangga. Nanti saya akan posting itu. Untung ada CCTV. Bukan ada CCTV, Tuhan memperhatikan dari surga. Udah, lu terima Yesus. Sampai kapan lu hidup lu begitu? Ya, jadi ikut Yesus jangan boncengan. Gue dapat gak keselamatan? Gue dapat gak kekayaan? Jangan begitu. Ikut Yesus itu damai sejahtera. Tadi itu ada yang namanya Jerry ya kalau ada salah. Dia bilang enak mengikut Kristus. Suka apa? Memuji dan menyembah. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ini kakak saya rohani Reni Sinta Sitorus, dia bilang begini, manusia melihat yang kelihatan. Ya toh? Tapi dia bilang apa? Benar Bu Pendeta. Karena kakak rohani saya memperhatikan, melihat gaya hidup saya. Kalau orang itu udah beres, pasti saya akan ngamuk. Ngapain saya ngamuk? Di atas yang orang nggak beres. Nanti tanda kutip di saya. Ya? Yang tadi ngomong sama aja.
dia khotbah di sini, dia mengalami satu sukacita ada di tempat ini. Saya rekap, saya tanya sama tim saya. Bahkan ada message masuk, ya toh? Dia bilang begini, selama saya ikut acara worship night, ya toh, saya mengalami banyak perubahan. Berarti kan nggak semrawut. Amen. Sampai orang-orangnya bilang begini, gue tahu lu kan gak ada menjum, kenapa lu kok selalu tuh lu ngejum setiap Selasa Jumat? Ada perubahan gak? Ada. Siapa yang bersyukur? Bapak Yahweh, bukannya saya. Saya selalu belajar bawa ke Tuhan. Saya gak butuh banyak orang di tempat ini kalau gak punya banyak perubahan. Ya, jangan tanpa kita lakukan dengan emosi, tanpa ada satu tuntunan yang daripada Tuhan. Ya, makanya di sini juga dikatakan apa? Orang yang berbuat sekehendak hatinya adalah orang yang tidak punya satu sikap kerendah hatian. Atau bahasa kasarnya begini, orang ini NPD dan bipolar. Orang yang suka kamulatif, apa bahasanya? Mengkamulatif, mempengaruhi orang untuk tidak mempunyai suatu hal kebebasan. Nah itu salah. Ada orang sekian puluh tahun hidup berdampingan, ya toh? Dia tahan. Kalau saya nggak akan tahan. Saya lihat di samping saya begini, virus saya tinggalin. Buat apa? Mancing kita punya satu hal, karakter. Jangan coba-coba kita bertahan di atas orang-orang yang nggak jelas. Ya. Jadi istilahnya bilang apa? Toksik atau apa? Toksik, benar. Ya tuh, Toksik. jauhin orang-orang yang toksik. Toksik. Yang suka begini nih, menganggap dirinya sempurna, apalagi mengkritik. Wah itu hati-hati. Saya nggak pernah mengkritik orang, tapi kalau orang itu perlu diperbaiki, saya akan kritik. Makanya kemarin saya sudah bilang, ya, wajah saya ini pas-pasan, tapi saya punya sikap yang benar di hadapan Tuhan. Orang pasti akan suka. Karena apa? Dilihat ada kemuliaan Tuhan. Karena dilihat apa? Ada kebenaran. Dengan wajah pas-pasan begini, ternyata wajah saya diterawang di berbagai orang. Ya. Bahkan ada kesaksian dia bilang begini, waktu semalam ibu tiup sofa. Benar apa kayaknya juga nggak tahu ya, kesaksian dia katanya. Dia ngomong, saya dengar sih, kepenuhan Roh Kudus. Nah ini dia. Katanya mulutnya nggak berhenti waktu semalam saya tiup sofa. Saya bilang ini, wow, Tuhan cuma duduk menyembah di sini aja. Pemain musik yang diurapin, tim-tim musik yang diurapin, ternyata punya satu dampak. Orang mengalami sesuatu hal yang dahsyat. Amin. Amin. Nah, bagaimana kita bisa menikmati hidup kita dengan ketertiban itu penting. Ya. Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan begini. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi bangsa, bagi apa? Orang Israel. Setelah pergantian pemimpin lagi, ya, kekacauan terjadi. Makanya sebelum kita pilih pemimpin, doa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau ikut pemimpin itu apa enggak? Ya, kalau pemimpinnya tidak punya satu integritas, ngapain diikutin? Kalau pemimpinnya tidak menjadikan satu kekuatan spirit dalam hidupnya, dia lakukan hanya satu tugas, itu salah. Dengan satu hal, kerinduan. Ada kesaksian saya dengar begini. Wah, ibu ini dengan ibu ini beda. Ibu ini udah berjemaat di sini katanya ya, tidak menikmati apapun. Tapi ibu ini dengan tempat yang ini menikmati dengan fasilitas ilahi. Itu namanya apa? Anugerah. Anugerahmu. Gimana? Semua karena anugerahmu.
Indonesia. Gempar apa geempar nggak ngerti ya. Tuhan bilang gini buat geempar malam hari ini. Akan terjadi sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu. Apa yang sudah kau buat, kau rancang selama hidupmu. Ya. Nah, kau sedang membuat satu mobilisasi di atas orang-orang di sekelilingmu. Yang tadinya belum menemukan satu hal jawaban. Di tahun ini akan menjadi satu jawaban. Tuhan akan tentukan engkau menjadi satu center buat yang lainnya. Keteladananmu akan dilihat di berbagai macam orang, GM gempar. Bagaimana Tuhan akan memperlihatkan dengan cara satu impresi yang Tuhan taruh dalam pikiranmu. Itulah yang nanti akan kamu lakukan buat masa yang ke depan. Percaya, apa yang kamu kerjakan, kamu lakukan buat hari-hari yang ke depan. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Ada pemulihan banyak area dalam hidupmu. Engkau diberkati, haleluya, amin. Anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan. Lihat bahasa Samuel. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Sambuan, namanya Marlin. Marin. Marlin. Marlin. Marin apa Marin? Bentar. Marlin, L. Marlin. Oke, Marlin, malam hari ini Tuhan bilang begini. Jangan tergesa-gesa dalam mengambil apapun keputusan dalam hidupmu. Karena yang Tuhan mau lihat, bagaimana hatimu bisa menahan dalam segala apapun godaan-godaan yang mengganggu tentang karaktermu. Satu hal, pikiran yang daripada Kristus harus kau miliki pada hari ini. Dan kau akan melihat satu jawaban demi jawaban akan kau terima dengan iman. Kau diberkati dalam nama Bapa Yahweh. Amin. Wah, ini keren banget, namanya apa? Samuan. Samuan bahasa Indonesia apa ya? Seseorang. Oh, seseorang. Berarti seseorang yang tersembunyi atau yang terang-terangan gitu. Berarti Samuan, ya loh. Tuhan katakan buat Samuan malam hari ini, pembelajaranmu di atas orang-orang di sekelilingmu itu adalah satu hal untuk kamu mengerti dan memahami orang-orang yang Tuhan tempatkan. Bagaimana engkau sedang dikikis, ya, Samuel. Tapi itu pembelajaran engkau menahan apapun yang dalam dirimu, jangan sampai engkau dalam keadaan terombang-ambing atau engkau mengalami satu hal kekecewaan. Malam hari ini Tuhan mau katakan dalam hidupmu, apa yang habis, apa yang hilang, yang terbaik daripada Bapak Yahweh pasti engkau akan terima dengan iman. Haleluya. Amin. Anugerahmu, 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 semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Tarulina Saragi. Tarulma apa Tarulina? Tarulina Saragi. Ya. Bagaimana Tuhan akan membawa kamu dalam satu ke tempat yang berbeda. Engkau sedang membangun satu market. Tapi Tuhan mau katakan dalam hidupmu, jangan ragu, lakukan dan kerjakan.
Karena kau punya kemampuan lebih dari yang tidak pernah orang lihat. Makanya Tuhan akan ajari bagaimana taruh Lina sore hari ini begini. Progres yang sudah engkau dapat, impresi dari Tuhan beberapa hari yang lalu, percayai, pegang, dan lakukan. Dan Tuhan akan kirim orang-orang yang akan mendukung apa yang akan kau buat yang ke depan. Biar yang terbaik daripada Bapak Yahweh yang kau akan terima dengan iman. Haleluya. Amin. Selanjutnya, bagaimana yang kedua? Hidup sama dengan dunia, kompromi dengan penduduk Kanaan. Nah, ini dia. Jangan sampai kita kompromi buat segala sesuatu. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak, selebihnya. Nah, itu tanda tanya. Ya. Jadi, jangan pernah sampai hidup kita tidak punya perubahan. Atau kita nih, ya sudahlah, main aman. Nah ini, kebanyakan manusia suka apa? Main aman. Katanya apa? Damai aja. Gak bisa. Selama kita punya kebenaran itu harus disingkapkan. Makanya penekanan bagi setiap kita. Kalau gak punya puri apa jangan ada dusta. Ya toh? Dengan Dewi Yul. Betul gak? Aku begini adanya. Jadi orang yang punya dusta dan kebohongan lambat laun akan kebuka. Jangan pernah menganggap diri kita, ya, nggak mungkin orang tahu, nggak mungkin orang nggak mengerti, nggak bisa. Selalu bersenter akan dirinya sendiri. Nah itu dia, nggak boleh, ya. Hakim-hakim 3 di sini dikatakan, ya, ayat 5 dan 6. Hakim-hakim 3, 5 dan 6. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan. Orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu, serta beribadah kepada Tuhan yang lainnya. Satu hal kebebasan, satu hal kehidupan yang tidak Tuhan izinkan. Berarti apa? Dia mengikuti gaya dunia, ya. Karena dia hidup di tengah-tengah orang-orang yang bebal. Saya mau tanya orang-orang yang di sini nih. Kalau saya nggak benar, kalian mau ngikutin saya apa enggak? Ya nggak mau kan? Loh saya sodorin loh uang 1 T loh. Ayo. Mau ngikut saya yang tidak benar atau? Hah? Kalau saya kasih 1 T? 1 T. Oh tanda tanya semua. Berarti kalian bisa dibeli dengan uang. Nggak ada lagunya apa? Dengan apa kan ku balas. Nggak keluar tuh lagu begitu. Segala kebaikanmu, ya. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Hari-hari begini kebanyakan kita manusia lebih suka dibayar. Jangan dibilang galak, nggak ada Tuhannya. Kalau uang sudah di depan mata, ya 1 T, pasti bergeser imannya. Berarti bergeser sikapnya, betul nggak? Ada rekan saya dijanjikan, kalau engkau ikut saya, mending kalau dikasih seluruh dunia. Ya, makanya kan lagunya dunia apa? Janji tinggal janji, semua hanya Palsu. nah itu palsu dan mimpi. Jadi kalau mau dibilang di Jawa Barat apa? Mangkabayan. Hayangan Mangkabayan. Mangkabayan adalah orang yang malas. Sukanya apa?
apa? Bermimpi, menghayal yang gak jelas. Jangan sampai kita diukur dengan apa? Duit. Itu gak bisa. Kehidupan kita mentok, lakukan. Jangan sampai ada kesemrawutan dalam diri kita. Jadi pesannya sebagai penutup malam hari ini, ya. Berhati-hatilah karena seringkali manusia merasa dirinya baik-baik saja dan tidak menyadari bahwa hidupnya sedang berantakan dan semrawut. Ini berapa kali saya temuin di atas tamu-tamu saya yang membawa halusinasi. Ya, nanti begini bu, ini begini bu. Setelah itu apa? Itu tadi kan, janji tinggal janji. Berhati-hati, ya. Bagaimana yang kedua? Jika hari ini kita berputar terus dengan masalah yang sama, terjebak dalam satu posisi kekacauan pikiran, wah itu bahaya. Gak kuat akan dunia. Hitungannya apa? Rumah sakit RSC. Ya, orang yang semrawut, orang yang suka, jadi tadi berpikiran yang gak jelas. Jangan sampai RSJ menanti kehadiran kalian. Tolak ya. Nah itulah dia bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Makanya Yesus Tuhan yang mengenal bagi setiap kita. Jangan sampai kita melepaskan satu hal, iman, kepercayaan kita kepada Tuhan, dengan satu barter seperti yang dengan Esau, ya kan? Jangan ditukar dengan apa? Semangkok kaca merah. Kaca merah kan sepele, betul enggak? Betul. Tapi kalau kaca merah ditaruh babi, Renebon asik. apa bahasanya? Renebon. Renebon. Tapi saya tidak suka. Ojo. Ojo katanya. Ya, jangan sampai kita di depan mata kita bilang, ojo ini nyimpang ini, nggak ada kebenaran. Ya salah. Di sini kita harus bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang enggak. Apa yang baik yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Roma 12 ayatnya yang kedua, ya. Coba kita lihat ya, Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Tuhan, apa yang baik berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Jadi orang yang semrawut, dia harus punya kehendak Tuhan, supaya dia bisa membedakan, ya kan? Supaya dia berkenan, dia bisa tahu mana yang baik dan yang buruk. Dalam firman hari ini, ya, menjadi satu rema bagi setiap yang mendengar di tempat ini. Engkau diberkati, engkau diurapi. Haleluya. Amin. Amin. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kami akan belajar hari ini untuk kami tidak semrawut, supaya kami bisa menghargai akan karya pengorbananmu bagi setiap kami. Biarlah keteraturan, ketertiban, sikap hati kami berkenan di hadapanmu, supaya engkau memberikan satu hal tuntunan bagi setiap kami. Amin. Kami tahu kalau kami sudah mempunyai paradigma yang daripadamu Tuhan, semua yang dari daging tidak ada lagi dalam diri kami. Biarlah semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar,
ada dalam setiap pikiran, Amin. kehidupan setiap Amin. umat. Amin. Amin. Kami diberkati, kami diurapi. Kami berdoa buat menara doa Paulus, buat orang-orang yang ada di tempat ini. Diberkati dengan cara yang ajaib. Apa yang menjadi kebutuhan, keperluanmu, baik yang lek maupun secara ulang. Dengan cara Bapak Yahweh yang dahsyat, terjadi terobosan. Amin. Kami berdoa buat Bapak Sunko yang sudah memberkati tempat ini. Jagai, lindungi, berkati dan kasih kesehatan dan kekuatan. Biar apapun market yang dikerjakan buat ke depan, dikerjakan Bapak Yahweh berhasil. Diberkati istri, ketiga anak mantu dan cucu, keluarga besar, para kolega, para staf, dan setiap para tamu-tamu yang datang di tempat mall dan hotel pun. Kami tahu mereka merasakan tempat yang berbeda. Kami berdoa buat Prabowo dan Pak Gibran. Biar pemimpin yang bangsa hari ini kami bawa ke dalam tangan. Takut akan Engkau, hikmat, kemampuan dalam memimpin bangsa kami. Kau beri buat Pak Prabowo dan Pak Gibran. Diberkati keluarga besarnya, diberkati rakyatnya, diberkati RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, wali kota, para menteri, para panglima, laut, udara, kepolisian. Kami juga memberkati para saksi Kristus dimanapun berada, yang esok melayani secara khusus. Dalam pengurapan-Mu selalu menyertai hidupnya. Diberkati dan diurapi. Kalau kami akan tinggalkan dan selesaikan ibadah, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Pulang dan bawalah berkat yang datang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar apa yang dilakukan dikerjakan Bapak Yahweh ke depan, dibuat berhasil. Yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. Oke. Kebetulan ini hari berbahagia. Tim daripada Adonai dan Menara Poluk berusia 17 tahun. Ya Bang? Mana nih istri dan anaknya nih? Enggak apa-apa, enggak ada musik. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ya, Godwin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Oke, make way. Haleluya. Saya memperkenalkan Pak Ferry ya, yang membuat suasana pelayanan Adonai dan Menara Worship Made berbeda. Kalau mau dilihat YouTube saya, rekan kami yang mengerjakannya. Ini next ke depan Gembala Menara Doa Paulus. Kalau Tuhan izinkan ke depan ya. Sambil punya penguayuan yang daripada Tuhan. Ya, ini Godwin ya, Shalom juga ya. Dan siapapun yang ada di TikTok, oke, saya tidak bisa lihat. Kalau mau besok mengikuti acara ibadah saya ada di tempat ini yang seputar Jawa Tengah jam 11. Pak Robert, nanti tutup doa saya sampaikan message Tuhan. Pak Robert boleh maju. Nah, ini tim saya spesial juga yang setia mendampingi Menara Doa Paulus saya. Ibu Pebble, jangan sembunyi samping Bapak.
Ini isinya yang tadinya malu-malu, tapi sekarang dahsyat. Orang yang berbau Adonai dan menara nggak boleh malu, harus malu-maluin. Ya, di lapas dimanapun bikin pelayanan gempar. Oke, ya. Makanya saya bangga punya satu tim yang nekat. Ya, apa istilahnya? Tim heboh. Oke. In the name of Yeshua HaMashiach. Kami berdoa buat Pak Peri di hari yang spesialnya pada hari ini. Bukan karena kuat dan gagah dia ada sampai hari ini. Kau panggil, kau pilih untuk menjadi satu teladan di tempat ini. Biarlah hikmat pengurapan shalom daripada Bapak Yahweh menyertai hidupmu. Ada banyak hal yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu buat hari-harimu yang ke depan, putraku. Tangisan dan doamu sepakat dengan istri dan anak-anakmu akan terjadi secara dahsyat. Amin. Apapun yang kau teriakan 10 hari yang lalu, di tahun ini semuanya akan terjadi terobosan. Amin. Dan kau kalau melihat cara Tuhan yang membela hidupmu, semenjak engkau menginjak kakimu ada di Jawa Tengah, engkau berdampak dan engkau banyak memberi makan orang. Jangan pernah lepaskan tuntunan yang aku sudah lepaskan dalam hidupmu. Jangan pernah kau takut melangkah untuk banyak memberkati orang-orang di seputar. Aku sudah menyiapkan yang terbaik, bahkan dapur umum yang kau rindukan. Bahkan kau akan dikirim orang-orang tim yang solid, bagaimana yang akan mendukung pelayananmu yang ke depan. Aku akan bawa engkau ke bangsa-bangsa melalui perjalanan kisah hidupmu yang ke depan. Apapun yang masa lalumu dan kisah orang mengatakan tentang pribadimu, Tuhan bawa dengan cara yang dahsyat. Diberkati istri dan anaknya yang sudah mendampingi selama proses pernikahan mereka, Tuhan. Tuhan katakan Melody, take over segala apapun dalam setiap kehidupan orang tua. Engkau tidak banyak bicara, tapi hatimu menangis di saat engkau melihat kedua orang tua. Apalagi kau kadang melihat sisi kehidupan mamamu, kadang kau bilang, Tuhan, aku serahkan mamiku ke dalam tanganmu. Apapun yang menjadi satu prioritas, tangisan doa mamaku, Tuhan, di tahun ini pasti terjadi. Yes. Aku akan membawa satu jawaban dari jawaban dalam setiap apapun pergumulan kehidupan orang tuamu, putrimu. Bahkan dalam tahun ini pun, engkau akan mempunyai satu fasilitas surgawi. Ada koneksi ilahi dalam studimu. Kalau kau dikirim dan diutus, itu ada kemudahan dan kemurahan bonus daripada Tuhan. Tuhan katakan buat putriku hari ini, jangan pernah lihat, jangan pernah dengar dengan apa yang kau sudah lakukan, tapi kau harus bisa melihat visi misimu tidak akan mati sampai di sini, kata Tuhan. Itu semuanya akan muncul satu demi satu. Dengan caraku engkau akan tertawa dan engkau akan bersuka cita dalam Tuhan, dan tidak ada lagi kepedihan dalam hidupmu. Di waktu suamimu tidur, engkau cuma bisa menatap. Engkau lepaskan berkat di atas suami. Terima kasih kalau ada kesepakatan surga ada dalam kehidupan rumah tangga. Kami melepaskan berkat Abraham, Ishak, Yakub buat Pak Peri, buat Ibu Yohana, dan buat Melody. Terima kasih selama ini dia mendampingi hambamu pelayanan di tempat ini. Apa yang ditabur Tuhan kembalikan 100 lipat kali ganda, berlimpah-limpah-limpah terjadi. Haleluya. Amin. Segala puji, hormat dan syukur kembali kami naikkan kepada Engkau, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kami mengucap syukur kalau Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang untuk Bapak Ferry. Terima kasih Tuhan. Semua ini oleh karena kasih dan anugerah-Mu, semua boleh ada dan boleh dinikmati hari ini. Hari yang berbahagia. Jadikan seorang imam yang dapat membawa anak istrinya untuk tetap tekun setia di dalam mengiringkan Engkau. Di situ pemeliharaan Allah terjadi dalam keluarga Bapak Ferry. Terima kasih Bapak. Ada kesempatan hari ini, malam hari ini,
kami mengucap syukur dan kami menyerahkan Tuhan keluarga kecil ini ke dalam tangan Tuhan, di bawah penyertaan pimpinan Tuhan. Terus Tuhan dari hari ke hari sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua, Engkau tetap memelihara, Engkau tetap memakainya menjadi alat kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami beralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Oke, thank you yang sudah menyaksikan live-nya ya. Bless you. Kita ada beberapa pengumuman. Besok kita ada ibadah onsite di tempat ini di Menara Doa Peduli Semarang, di samping Hotel Po, Mall Paragon, pukul 11 siang. Bagi saudara-saudara yang ada di kota Semarang dapat mengikuti ibadah onsite. Jika ada di luar kota Semarang bisa mengikuti ibadah online melalui YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok Lasma Sianturi. Saudara-saudara bisa melihat episode-episode sebelumnya daripada ABLM melalui channel YouTube dan TikTok Lasma Sianturi. Sorry, ini saya lihat TikTok dari GAB Bakul Tahu ya, Sidoarjo. Ya, nanti kalau Tuhan izinkan tim dari Sidoarjo tampil ke kota Jawa Tengah. Ya, kebetulan di sini ada mami rohani saya suruh tahu di Sitorus. Shalom. Ya, buat Godly dan siapa yang tadi saya tidak lihat karena cepat sekali di TikTok. Sorry kalau nggak bisa saya menyapa satu demi satu. Biarlah yang terbaik daripada Bapak Yahweh. Kita membuat sesuatu yang dahsyat. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Amin.